Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Di sini kita sebut saja namanya Mita. Kisah ini terjadi di daerah Jawa Barat dan terjadi pada tahun 1995. Mita ini adalah seorang anak yatim piatu dan Mita pada saat itu tinggal bersama dengan pamannya yang bernama Ustadz Hambali. Di sini sosok Ustadz Hambali tidak gagal sedikit pun ya untuk membesarkan Mita. Karena Ustadz Hambali ini sangat menyayangi Mita layaknya seperti anak kandungnya sendiri. Pada saat itu usia Mita ini sudah berumur 18 tahun. Jadi usia yang sudah cukup matang untuk membantu di pesantren Ustadz Hambali. Pada saat itu Mita membantu mengajar di pesantren milik Ustadz Hambali. Pada suatu hari Mita ini menemui Ustadz Hambali. Nah, pada hari itu Mita ini bilang sama Ustadz Hambali ingin ke makam ibunya Mita yang berada di daerah timur. Pada saat Mita mengutarakan keinginannya, sontak Ustadz Hambali ini langsung menatap ke arah Mita. Dan sekujur tubuh Ustadz Hambali ini langsung bergetar. Sambil bergetar badannya ini sambil meyakinkan Mita agar mengurungkan niatnya untuk ke makam ibunya. Jadi setelah pamannya Hambali ini membujuk Mita agar tidak pergi ke makam ibunya, Mita pun juga sempat kaget karena sejak tinggal dan diasuh oleh pamannya Ustadz Hambali ini, hal apapun tidak pernah dilarang oleh Ustadz Hambali. Dan pada saat itu juga Mita ini masih bersikeras untuk meminta restu atau meminta izin kepada pamannya Ustadz Hambali ini untuk pergi ke daerah timur untuk ke makam kedua orang tuanya. Mita hanya ingin membacakan surat Al-Fatihah di makam kedua orang tuanya tersebut. Akhirnya dengan berat hati Ustadz Hambali ini berusaha ya untuk mengiyakan atau mengizinkan dari keinginan Mita tersebut. Jadi setelah berbicara dengan Mita, Ustadz Hambali ini langsung pergi ke belakang ya. Dia langsung berwudu dan Ustadz Hambali langsung melaksanakan sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah ya atas kebimbangan hatinya yang sudah berakar. Setelah berwudu, Ustadz Hambali ini langsung melaksanakan sholat 2 rakaat tersebut, meminta sama Allah untuk diberikan petunjuk dan bisa ya menenangkan pikiran dan hatinya agar bisa memberikan keputusan yang terbaik untuk Mita pada saat itu. Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat tersebut, Ustadz Hambali ini langsung zikir menyebut nama Allah. Pada saat Ustadz Hambali ini berzikir menyebut nama Allah, tiba-tiba Ustadz Hambali ini mendengar ada langkah kaki yang mendekat tepat di belakang Ustadz Hambali. Pada saat itu Ustadz Hambali ini sudah menyadari, dia sudah mengetahui bahwa ada makhluk lain yang berada tepat di belakang badannya. Tidak lama kemudian, selang beberapa menit gitu ya, Ustadz Hambali ini mendengar ada suara yang sangat jelas sekali ia dengar persis di belakang badannya dia. Jadi suara tersebut mengucapkan apa yang diucapkan oleh Ustadz Hambali. Makhluk gaib yang berada tepat di belakang tubuhnya Ustadz Hambali ini mengikuti zikir yang diucapkan oleh Ustadz Hambali.
Jadi pada saat Ustadz Hambali ini fokus, benar-benar pikirannya itu hanya mengucapkan kalimat-kalimat mengagungkan nama Allah, mengucapkan nama Allah. Tiba-tiba saja kehusyukan dari Ustadz Hambali ini terganggu oleh tepukan yang berasal dari belakang badannya. Bukan hanya dari tepukan pundak saja, melainkan ada suara yang membisikkan persis di telinganya, mengucapkan kalimat, "Ojo ragu, ikhlas no, mita maring desa itu." Setelah mendengarkan kalimat tersebut, Ustadz Hambali ini langsung membuka matanya dan langsung menoleh ke arah belakangnya. Dan ternyata pada saat Ustadz Hambali ini membalikkan pandangannya ya ke belakang, di belakang badannya itu udah gak ada siapa-siapa. Setelah keesokan harinya, Ustadz Hambali bersama istri dan 1 orang anaknya pergi ke salah satu terminal yang tidak terlalu jauh ya dari tempat tinggal mereka. Beliau pergi untuk mengantarkan Mita ke sana. Jadi sebelum Mita ini pergi ke desa yang akan Mita datangi, Ustadz Hambali ini memberi alamat rumah tepatnya untuk Mita tinggali. Dan Ustadz Hambali ini juga menitipkan pesan kepada Mita, apabila Mita ini pergi lebih dari 1 minggu lamanya, Ustadz Hambali akan menjemput Mita ke sana. Dan akhirnya Mita pun menaiki bis yang akan membawanya pergi ke arah timur. Dan ini adalah perjalanan pertama Mita yang mana memang lumayan jauh ya, dan pertama kalinya pergi lama dan jauh dari rumah. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya Mita pun sampai di desa kelahirannya. Jadi sebelum sampai, Mita ini pun juga sempat bertanya-tanya ya kepada penumpang-penumpang yang lain di mana alamat yang akan ia tuju pada saat itu. Melihat Mita yang turun dari bis tersebut, ada beberapa tukang becak yang menawarkan jasanya ya untuk mengantarkan Mita dengan tarif yang pada saat itu ya lumayan murah. Dan setelah tukang becak tersebut menghampiri Mita, Mita akhirnya mengeluarkan secarik kertas. Dan pada saat itu Mita langsung mengeluarkan secarik kertas yang mana berisikan alamat sebagai petunjuk yang akan ia tuju. Selain menunjukkan alamat yang diberikan oleh pamannya, tukang becak tersebut juga menanyakan kepada Mita, Mita ini mau bertemu atau pergi ke rumah siapa ya yang ada di alamat tersebut. Mita langsung menjawab bahwa Mita akan pergi atau bertemu dengan Pak Kandro. Mita langsung menjawab bahwa Mita akan pergi ke rumah atau bertemu dengan Pak Handro. Pak Handro ini adalah bos beras di daerah tersebut. Setelah menyebutkan nama Pak Handro, seketika tukang becak tersebut mukanya, raut wajahnya langsung berubah. Yang awalnya tukang becak tersebut menyapa Mita dengan ramahnya, tersenyum lebar, dan pada saat Mita menyebutkan nama Pak Handro, yang awalnya wajah tukang becak tersebut menyambut Mita dengan ramahnya, dengan senyum cerianya. Pada saat mendengar nama Pak Hendro, wajah tukang becak tersebut seketika langsung terdiam dan langsung menyuruh Mita ini menaiki becaknya. Desa di mana tempat Mita dilahirkan memang dipenuhi dengan sawah dan rata-rata penduduk di sana adalah sebagai petani. Desa tersebut juga dikenal sebagai desa yang sangat subur dan desa penghasil beras tertinggi di daerah timur. Salah satu paman dari Mita ini yaitu Pak Endro adalah salah satu pengusaha beras terbesar di daerah tersebut. Singkat cerita, di dalam perjalanan menuju ke rumah paman dari Mita yaitu Pak Hendro, di dalam perjalanan tidak sengaja tukang becak tersebut melindas ular. Karena mengetahui baru saja melindas ular, akhirnya Mita langsung segera turun dan Mita melihat ya tukang becak tersebut mengangkat tubuh ular yang sudah mati. Dan tukang becak tersebut langsung membuang tubuh ular tersebut di semak belukar di pinggir jalan.
Setelah tubuh dari ular yang sudah mati ini tadi dibuang ke semak di pinggir jalan, tiba-tiba ada seorang petani yang lewat dan langsung menepuk pundak dari tukang becak tersebut. Jadi Pak Tani ini berbicara kepada tukang becak bahwa kamu sudah tahu daerah sini, kenapa kamu masih nekat melewati daerah ini? Nah, jadi Mita yang mendengar percakapan antara Pak Petani ini tadi ya dengan tukang becak tersebut, Mita langsung bingung apa maksud dari yang diucapkan oleh petani tersebut kepada tukang becak. Dikarenakan Mita ini bingung, Mita ini dengan polosnya bertanya sama tukang becak yang mengantarnya. Pak, maksud dari Pak Petani itu apa ya? Nah, setelah tukang becak ini mendengar pertanyaan dari Mita, tukang becak tersebut malah balik bertanya kepada Mita. Maaf nih Mbak, sebelum kita melanjutkan perjalanannya kembali, saya mau bertanya sama Mbak. Apakah Mbak ini benar-benar saudara dari Pak Hendro? Belum lagi Mita ini menjawab pertanyaan tukang becak tersebut, tukang becak ini kembali mengajukan pertanyaan kepada Mita. Terus siapa kedua orang tua Mbak? Dan mendengar pertanyaan tersebut, Mita ini malah semakin bingung. Kenapa tukang becak tersebut ingin tahu sekali gitu ya siapa kedua orang tuanya yang memang sudah lama meninggal dunia. Dan pada saat itu Mita langsung menjawab bahwa Mita ini benar adanya keponakan dari Pak Hendro. Dan kedua orang tua Mita yang memang sudah lama meninggal dunia itu bernama Pak Darmo dan Bu Asih. Mendengar jawaban dari Mita, tukang becak tersebut langsung menelan ludahnya sendiri. Tukang becak tersebut benar-benar gak percaya bahwa Mita adalah benar-benar keponakan dari Pak Hendro. Setibanya di dekat rumah Pak Hendro, tiba-tiba saja tukang becak tersebut menghentikan laju becaknya. Dia tidak mau berhenti benar-benar di dekat rumah Pak Hendro. Perlahan Mita pun mendekati rumah Pak Hendro. Tukang becak tersebut langsung mutar arah ya, kembali ke belakang dan meninggalkan Mita tepat di dekat pohon besar yang memang sudah tidak terlalu jauh lagi dari rumah Pak Hendro. Mita pun semakin mendekati rumah Pak Hendro, rumah juragan beras yang memang terkenal sangat besar di daerah tersebut. Nah, jadi pada saat Mita ini berjalan menuju ke rumah Pak Hendro, banyak warga yang melihat kedatangan Mita ini terlihat tidak senang gitu ya, melihat atau memperlihatkan raut wajah yang tidak suka. Pada saat itu Mita ini juga merasa bingung, merasa heran. Kenapa setiap orang yang melihat Mita selalu menunjukkan wajah yang kurang suka. Dan setelah Mita berjalan tidak terlalu jauh, akhirnya Mita mengetuk pintu rumah tersebut. Setelah pintu rumah tersebut terbuka, terlihat ada sosok laki-laki yang berusia kurang lebih 40 tahun lah umurnya. Dan Mita langsung menyebut laki-laki tersebut dengan Kang Hendro. Melihat ada sosok Mita yang berdiri di hadapannya, Kang Hendro ini langsung terharu dan meneteskan air matanya. Dan setelah itu Mita ini langsung dirangkul ya oleh Kang Hendro dan Mita langsung disuruh masuk. Setelah mereka berdua ini melepas rindu, bertukar cerita karena memang sudah lama sekali tidak bertemu sejak Mita diasuh oleh Ustadz Hamdali. Jadi memang mereka ini tidak pernah bertemu kembali. Nah, setelah melepas rindu, akhirnya Mita diantarkan oleh Pak Hendro ini tadi ke kamarnya Mita untuk beristirahat. Pada saat Mita sampai di dalam kamar tersebut dan ingin beristirahat melepaskan lelahnya setelah menempuh perjalanan yang cukup lama dan panjang, tiba-tiba Mita ini merasakan ada hal yang berbeda atau hal yang aneh. Dan hal tersebut membuat Mita ini cukup terganggu. Karena perasaannya gak menentu gitu ya, akhirnya Mita memutuskan untuk pergi ke kamar mandi dan berwudu.
Setelah Mita ini selesai berwudu di kamar mandi tersebut, Mita melihat seekor ular yang sudah mati yang dilindas oleh tukang becak pada saat mengantarnya ke rumah Pak Hendro. Melihat ular tersebut, Mita ini agak sedikit bingung gitu ya. Ini ular yang benar-benar ia lihat pada saat ingin pergi ke rumah Kang Hendro. Dan ternyata ular tersebut langsung memasuki kamar dari Kang Hendro. Mita ini sangat jelas melihat ular tersebut pergi memasuki kamar Kang Hendro. Nah, karena pintu kamarnya itu memang gak tertutup rapat ya, masih ada celah. Karena Mita ini penasaran, akhirnya Mita mengintip dari sela-sela pintu yang memang tidak tertutup rapat tersebut. Pada saat Mita ini mengintip dari sela-sela pintu yang memang tidak tertutup rapat tersebut, tiba-tiba Mita ini kembali dibuat kaget dan benar-benar gak menyangka ya apa yang ia lihat. Ternyata ular tersebut sedang berhubungan badan dengan Kang Hendro. Karena Mita melihat hal tersebut dan Mita ini benar-benar panik ya pada saat itu, akhirnya Mita langsung pergi dan memasuki kamarnya dan Mita langsung melaksanakan sholat. Nah teman-teman, jadi kamarnya Mita sama kamarnya Kang Hendro ini memang berhadap-hadapan, posisinya itu seperti depan-depanan gitu ya. Jadi memang pada saat ular tersebut keluar dari kamarnya Mita dan Mita ini melihat bahwa ular tersebut masuk ke dalam kamar Kang Hendro. Keesokan harinya pada saat Mita terbangun dari tidurnya, Mita bertemu dengan Kang Hendro ini sikapnya sedikit berubah. Mita gak berani menatap kedua mata dari Kang Hendro. Kang Hendro yang melihat sikap Mita yang sedikit berbeda, merasa ada yang aneh gitu ya dengan perilaku dari keponakannya tersebut. Dan pada saat mereka ini bertemu di pagi hari, Mita meminta izin kepada Kang Hendro untuk berziarah ke makam kedua orang tuanya. Jarak makam dari rumah Kang Hendro ini memang tidak terlalu jauh jaraknya. Pada saat Mita ini berjalan kaki menuju makam kedua orang tuanya tersebut, para warga yang melihat Mita pada saat itu ya, menatapnya itu dengan menatap kebencian, seperti Mita ini sudah berbuat dosa atau berbuat kesalahan yang sangat besar. Dan pada hari itu diperlakukan lagi dengan hal yang sama. Mita ini tidak menggubris sikap warga yang melihatnya tersebut. Jadi setelah sampai di makam kedua orang tuanya, tiba-tiba saja Mita ini langsung meneteskan air matanya. Karena memang dari kecil Mita ini tidak pernah merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya tersebut. Orang tuanya Mita ini meninggal pada saat Mita masih balita. Dan sepeninggal kedua orang tuanya, Mita ini langsung diambil, langsung diasuh oleh Ustadz Hambali. Dan Ustadz Hambali ini memang sengaja ya menjauhkan Mita dari tempat kelahiran Mita, yaitu tempat tinggal dari kedua orang tuanya Mita, karena memang alasan yang belum dijelaskan oleh Ustadz Hambali. Setelah Mita ini selesai membacakan Yasin dan mendoakan kedua orang tuanya tersebut, Mita memutuskan untuk kembali pulang ke rumah pamannya Kang Hendro. Pada saat Mita ini berdiri dan ingin pulang, melangkahkan kakinya untuk pulang ke rumah Kang Hendro, Mita melihat ada keramaian di daerah makam tempat orang tuanya tersebut. Dan benar saja ternyata ada warga yang baru saja meninggal dunia dan ingin dikuburkan pada saat itu. Karena agak ramai gitu ya, Mita ini memutuskan untuk melihat dan niat hatinya Mita ini ingin membacakan doa kepada jenazah yang baru saja meninggal tersebut. Namun betapa kagetnya Mita pada saat jenazah tersebut sudah sampai di liang lahat dan pada saat pocongnya ingin dibuka gitu ya, Mita melihat dengan sangat jelas wajah dari jenazah tersebut adalah tukang beca yang mengantarkan Mita ke rumah pamannya Kang Hendro. Setelah sampai di rumah, Mita langsung memanggil pamannya Kang Hendro dan mengajak pamannya itu untuk berbicara dengan Mita.
Nah, jadi pada saat mereka berdua ini sudah duduk ya di satu meja, Mita ini langsung ke inti permasalahannya. Yang mana pada saat Mita turun dari bis ya, pada saat menuju ke rumah Kang Hendro, tukang becak yang tidak sengaja melindas ular dan ular tersebut mati, sikap para warga yang melihat Mita dengan sangat sinis dan penuh kebencian pada saat Mita pergi ke pemakaman kedua orang tuanya dan melihat tukang becak tersebut meninggal dunia. Dan pada malam hari itu Mita melihat dengan jelas ada ular yang ia lihat bersama dengan tukang becak yang dilindas, yang sudah mati, tiba-tiba berhubungan badan dengan pamannya sendiri yaitu Kang Hendro. Jadi Mita ini benar-benar semuanya ya ia utarakan ke pamannya tersebut. Mendengar perkataan-perkataan dari Mita tersebut, Kang Hendro ini langsung terdiam, melihat ke arah Mita dan benar-benar tidak menyangka bahwa Mita ini bisa berbicara seperti itu. Seketika suasana menjadi canggung dan suasana menjadi hening seketika. Setelah beberapa saat barulah Kang Hendro ini membuka suaranya. Kang Hendro mengatakan kepada Mita bahwa sedari awal keluarga Mita sudah melakukan pesugihan dengan Nyi Blorong, termasuk kedua orang tua dari Mita. Dan Kang Hendro juga menjelaskan kepada Mita bahwa sebelum Mita ada, kedua orang tuanya ini sangat-sangat miskin dan akhirnya terkecoh dan melakukan pesugihan tersebut. Pesugihan yang dilakukan oleh keluarga Mita ini adalah lingkar pesugihan keluarga. Jadi setiap 1 bulan sekali keluarga Mita ini harus memberikan minimal 1 orang tumbal. Dan yang dilihat oleh Mita semalam adalah ritual pesugihan yang dilakukan oleh Kang Hendro. Nyi Blorong datang untuk melakukan ritual yaitu bersetubuh dengan Kang Hendro. Begitu juga dengan orang tua dari Mita, terutama ayah dari Mita. Dan semua itu harus ditanggung oleh keluarganya. Dan pada saat itu juga Mita ini sempat diminta oleh Nyi Blorong untuk dijadikan budaknya. Nah, jadi pada saat Nyi Blorong ini ingin meminta Mita untuk dijadikan budak ya, orang tua Mita ini sempat berdebat gitu ya karena permintaan dari Nyi Blorong tersebut dan mengajukan dirinya untuk dijadikan tumbal agar Mita ini terlepas dari lingkar pesugihan keluarga tersebut. Jadi kedua orang tua Mita ini menyelamatkan Mita agar tidak dijadikan tumbal oleh Nyi Blorong tersebut. Dikarenakan Nyi Blorong ini murka, akhirnya Nyi Blorong mengutuk keluarganya Mita apabila tidak diberikan tumbal setiap 1 bulan sekali, 1 keluarga Mita ini ya akan mati semuanya. Dan mendengar hal tersebut, Nyi Blorong ini murka. Akhirnya ia mengutuk 1 keluarga Mita ini apabila tidak menurunkan pesugihan tersebut ke keluarganya, ke keluarga terdekatnya, 1 keluarga Mita akan mati. Dan karena itulah ya, Pak Hendro ini akhirnya memutuskan untuk melanjutkan ritual pesugihan tersebut agar Mita ini bisa terselamatkan. Dan akhirnya Mita kecil pun langsung dibawa oleh Kang Hamdali, paman dari Mita, yaitu adik dari ibunya Mita, untuk dibawa dan dibesarkan. Nah, jadi pada saat menceritakan hal tersebut, Kang Hendro ini tidak kuasa menahan tangisnya. Akhirnya pada saat itu tangis Kang Hendro ini pecah mengingat kakak kandungnya yang sudah meninggal dan kakak iparnya juga yang sudah meninggal menumbalkan dirinya demi keselamatan anaknya. Dan pada saat itu juga mendengar pernyataan dari Kang Hendro, Mita yang pada saat itu sudah cukup dewasa ya karena sudah berumur 18 tahun dan memang sudah sangat mengerti. Jadi memang Mita kecil ini diasuh, dirawat oleh Kang Hendro ini dengan ilmu agama yang sangat-sangat baik. Jadi Mita memahami betul gitu ya mana yang baik, mana yang benar. Dan mendengar pernyataan tersebut, pikiran Mita ini gak tenang. Dan Mita langsung mengucapkan
pada saat itu memaafkan kedua orang tuanya. Setelah Mita mengetahui semuanya, Kang Hendro bilang sama Mita untuk segera pulang ke rumah Kang Hamdali. Dikarenakan Mita sudah berziarah ke makam kedua orang tuanya pertama kalinya sejak ia dibawa oleh Kang Hamdali ini, baru kali itu Mita datang ke makam kedua orang tuanya. Jadi Mita pun pamit kepada Kang Hendro untuk kembali pulang ke rumah pamannya tersebut. Singkat cerita, setelah Mita ini sampai kembali ke rumah pamannya yaitu Kang Hamdali. Kang Hamdali ini seperti sudah mengetahui bahwa Mita sudah mengetahui semuanya dari pamannya yaitu Kang Hendro. Jadi di sini Ustadz Hambali hanya bisa memberi penjelasan lagi gitu ya untuk lebih sabar, dan sekarang kedua orang tuanya sudah meninggal. Tugasnya Mita sebagai anak mendoakan agar kedua orang tuanya bisa tenang di alam sana dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi teman-teman, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi kisah ini langsung dikirimkan oleh Mita, yang mana pengalaman hidupnya yang luar biasa ya, ditinggal kedua orang tuanya pada saat masih sangat kecil. Dan beliau ini mendengar kisah hidup dari kedua orang tuanya melalui paman-pamannya. Kita doakan semoga Mita diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi saya mengucapkan kepada Mita sudah membagikan kisah yang sangat luar biasa. Sebenarnya kisah ini masih sangat panjang ya teman-teman. Tapi sampai di sini saja saya menceritakannya, dan semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang saya ceritakan barusan. Mungkin buat teman-teman yang memiliki kisah yang sama, memiliki kisah misteri atau pengalaman misteri, tidak melulu pesugihan teman-teman, apapun itu yang berhubungan dengan misteri, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah nanti cerita dari teman-teman saya akan ceritakan kembali di channel YouTube saya. Atau mungkin teman-teman ingin menceritakan secara langsung kisah dari teman-teman semuanya, boleh banget. Teman-teman boleh datang ke studio saya atau saya yang akan mendatangi teman-teman semuanya. Sekali lagi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Jangan lupa di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.